apa bos? Urung, Betul pak? urung. HP ini nge-lag. Halo, mohon maaf, HP tadi nge-lag ya, nge-lag. Ini dicoba lagi. Ya, Halo, putus. mohon maaf, Master. Itu tadi Nggak tadi apa-apa, nge-lag. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, kayak apa namanya? WiFi tapi kayaknya ada kendala tadi. Iya. Kalau malam Terus biasanya ini, banyak yang pada eh, pakai sih ini ya. ini banyak yang masuk ya. Sementara Hmm. tadi ada beberapa penjelasan dari Master ya ke teman-teman. Ini mungkin apa namanya, sudah saatnya kita menjawab teman-teman ya tadi pertanyaannya. Ada Iya. yang bertanya mengenai apa, bagaimana edit foto yang paling recommended, mungkin aplikasinya apa gitu kan. Mungkin Hmm. bisa menjelaskan ke teman-teman untuk hasil jepretan dari kamera handphone Kalau dari handphone mungkin yang saya saranin di Snapseed atau pakai Lightroom Mobile. Tapi Lightroom kalau Mobile. ya antara dua itu sih. Sama biasanya saya sih suka paling simpel ya pakai si Instagram itu sendiri gitu. Kalau cuma Hmm. sebatas handphone. Tapi kalau saya motret pakai kamera, biasanya memang saya lebih suka ngeditnya di komputer. Kalau di komputer saya biasanya pakai Photoshop sama ada satu software lagi namanya Capture One Pro. Jadi dua itu. Nah, kenapa saya suka ngeditnya di komputer? Karena kalau saya biasanya saya maunya sekali ngedit buat selamanya. Jadi misalkan saya hari ini saya pergi ke Banyuwangi misalnya, terus saya Hmm. motret. Nah, foto itu pulang saya edit, biasanya itu udah jadi udah gitu saya simpen filenya sebagai file PSD sama file JPEG-nya. Jadi once misalkan one day tahu-tahu ada orang yang mau beli foto saya atau apa, nah itu file high res-nya, file ukuran besarnya tuh udah ada. Jadi saya nggak ngedit berulang. Karena biasanya kalau editing itu kan karena mata manusia ya kalau editing kita nggak bisa create foto yang sama gitu. Jadi Ya. hari ini saya ngedit, besok juga saya ngedit lagi hasilnya beda. Jadi saya biasanya lebih prefer sekali edit pakai ukuran besar. Nah, kalau ada orang mau beli yang kecil ya saya tinggal kecilin. Tapi kan kalau saya file kecil terus saya mau gedein kan susah. Jadi saya biasanya gitu saya simpen ukuran besarnya. Kalau ada yang beli ya udah saya kasih yang file gedenya. Gitu. Jadi filenya udah sama persis sama yang dia lihat gitu. Jadi ngeditnya cuma sekali gitu selamanya. Makanya kalau di smartphone saya nggak gitu, agak jarang sih. Kecuali kalau kayak cuma iseng-iseng pakai handphone gitu ya kemana jalan iseng gitu. Nah, itu biasanya cuma pakai pakai Snapseed kalau nggak Lightroom. Tapi kalau misalkan yang dari kamera saya selalu pakainya di komputer. Oh, di komputer ya. Hmm. Kalau di komputer sendiri makainya apa aplikasi ininya untuk editingnya? Pertama biasanya saya masuk ke Capture One Pro. Jadi ada satu software, Ah, memang nggak gitu familiar ya, agak masih nggak baru juga sebenarnya, tapi nggak banyak orang yang pakai. Tapi kalau teman-teman mau coba, bisa ke websitenya Capture One Pro karena ada 30 hari free trial di sana, jadi bisa dicoba-coba. Nah, nanti habis dari sana saya masuk ke Photoshop. Jadi Photoshop biasanya kalau saya mau menambah sesuatu gitu. Jadi kadang-kadang kalau fotonya saya misalkan saya mau nambah apa gitu, nah biasanya saya prosesnya di Photoshop. Tapi kalau misalkan cuma sebatas processing raw filenya aja, biasanya saya di Capture One Pro. Jadi hmm. dua software itu sih kalau di komputer. Ya itu teman-teman, pemirsa semua ya yang masih ngikutin siaran langsungnya Mas Parta Suherman dengan Ekspedisi Desa malam hari ini ya. Itu sedikit penjelasan ya, beberapa Hmm. penjelasan mengenai apa yang paling aplikasi apa yang paling recommended Hmm. untuk gunakan di smartphone teman-teman semuanya. Nah, sekarang ini Ci, Ya. ketika kita perbedaan untuk apa namanya pengambilan foto, biasanya kan kalau foto manusia dan foto alam itu ada perbedaan ya. Itu Hmm. apa, yang properti yang perlu digunakan itu apa aja? Kalau menggunakan kamera misal, yang paling Hmm. cocok gitu, Master. Lensa udah pasti beda karena kalau kita ngomong foto landscape semakin lebar semakin baik sebenarnya karena Nah, kita bisa bermain sama foreground.
Tapi kalau misalkan nggak punya lensa lebar juga nggak apa-apa. Kita bisa main middle ground-nya sama background aja. Lensa lebar itu enaknya karena bisa masukin foreground, jadi saya bisa masukin rumput di depan, masukin perahu di depan, dan perspektifnya agak sedikit berbeda. Dan kalau misalkan kita mau foto portrait, biasanya di lensanya juga ukurannya paling paling umum dipakai tuh antara 35 sampai 35, 50, 85 itu biasanya lensa-lensa portrait yang banyak dipakai. Sedangkan kalau misalkan kita pakai lensa wide kan biasanya ada 14 ya, 14 24 atau mungkin kalau di Itu untuk DSLR yang crop factor ada untuk alam 10 ya. 24 ya. Kenapa? Itu untuk panorama misalnya begitu ya. Hmm. Itu Enggak untuk juga sih kalau kayak foto-foto saya di Instagram itu kebanyakan pakai 14, 14 24, 14. 14 30. Pokoknya biasanya di bawah 30 mili kalau kita mau main lensa Terus peralatan wide. tambahannya ada nggak peralatan tambahan? Misal kan tidak melulu hanya lensa saja kan. Misal ada kaca frame atau apa itu gitu. Kalau potret iya, tapi kalau landscape biasanya saya jarang. Landscape saya biasanya cuma filter, filter pasti Filter. ada. Terus filter juga itu biasanya JND filter, ND filter, sama CPL 3 itu biasanya kalau buat landscape. Terus tripod biasa ada karena biasanya kita main slow speed ya. Iya, iya, Selain betul. itu saya biasa ada tambahan kayak kabel release. Jadi kamera itu biasa ada kabelnya supaya kita pencetan dari kabel aja. Jadi kameranya kita nggak sentuh. Karena biasanya kalau foto yang long exposure kita menghindari shake sedikit pun. Jadi kalau kita pencet tombol di kamera pun biasanya kan ada shake-nya. Goyang. Jadi biasanya kita ngehindarin dengan cara pakai kabel release. Nah Ya. terus selain itu, kalau landscape sih itu ya, filter, kabel release, tripod, 3 itu. Terus kalau misalkan kita mau bikin refleksi atau apa, biasanya cuma pakai handphone aja, handphone digelapin, dimatiin, itu biasa pakai itu. Terus kalau misalkan apa foto potret ya potret juga macam-macam kadang-kadang bisa dari prisma lah apa atau handphone atau apa itu bisa aja sih kalau dari apa kalau kita ngomong potret ya tergantung potretnya mau bikinnya kayak gimana. Oke, oke. Ini teman-teman dari Banyumas sudah banyak sekali yang gabung ya. Dari Banyumas, khususnya Purwokerto ada Asta, Motret, ada tadi ada Zeni Acil, dan ada teman-teman admin-admin Instagram juga, Master, yang ikut bergabung dengan kita. Yeah. Ternyata waktu saya sebar pamflet itu langsung di Kabupaten Banyumas itu admin di Instagram itu kepengen sekali ikut gabung di sini, ikut menyimak penjelasan atau pemaparan mengenai ilmu-ilmu memotret ya. Tapi di sini memang kebanyakan begini, Master. Kebanyakan di Purwokerto itu kebanyakan kalau untuk admin-admin yang ada di Instagram atau media sosial itu kebanyakan kan mereka menggunakan memang yang digunakan itu smartphone. Makanya tadi Master sudah menjelaskan bahwa yang paling recommended untuk mengedit foto itu adalah Lightroom dan Snapseed ya. Tapi kira-kira kalau untuk properti yang tambahan untuk handphone, apakah ada Master yang dibutuhkan untuk handphone? Misalnya ada tambahan-tambahan apa lagi supaya lebih bagus lagi, lebih maksimal lagi gitu. Tergantung mau foto apa sih ya. Kalau kemarin saya pakai handphone si Xiaomi, itu kayak udah lengkap banget ya Xiaomi. Kemarin tuh ada yang 5 lensa kan ya. Ini handphone sekarang tuh udah canggih-canggih banget. Tipenya tipe berapa? Kalau Xiaomi yang paling rekomendasi? Sebenarnya dari yang Redmi 8 itu pun udah bagus. Dia kan udah berapa ya? 42 apa 48 megapiksel ya setahu saya. Terus saya sempat nyoba yang Xiaomi yang Mi Note 10 Pro itu kan yang flagshipnya dia. Nah itu juga saya udah amazed banget karena satu kamera bisa 5 lensa ya. Jadi luar biasa banget gitu. Tapi intinya sih kalau buat saya, kalau kita mau pakai smartphone yang tadi saya bilang, kalau bisa cari menunya, menu yang memang bisa di set manual. Jadi kita bisa set ISO-nya itu rendah. Dan kemudian kalau memang mau pakai handphone buat motret, sebisa mungkin kita punya cahaya yang cukup. Karena smartphone itu sensornya kecil. Kita nggak bisa bandingin sama kamera 15 atau DSLR. Karena standarnya mereka memang jauh lebih kecil daripada kamera-kamera itu.
Nah, caranya yang paling penting itu cahaya cukup. Jadi kalau kita foto pas remang-remang gitu nggak gelap, memang harus di set manual, dibikin ISO-nya rendah. Habis itu speednya harus dinaikin. Jadi mungkin bisa 1 detik lah atau 2 detik. Nah, itu Ya. semua butuh butuh tripod. Jadi kita mesti punya tripod juga yang memang khusus buat smartphone gitu. Nah, itu penting sih kayak gitu ya. Terus intinya kalau saya ngomong soal fotografi, itu semua kita ngomong soal cahaya. Jadi foto itu bisa bagus apa enggak tergantung cahayanya. Jadi bukan alatnya sih kalau menurut saya. Jadi begitu kita ngomong pagi hari, cahayanya terik banget, terus kita lihat semua benda itu, misalkan kalau kita pergi ke satu taman gitu ya, terus daun-daun itu kena cahaya matahari pagi, Ya. kontrasnya kan tinggi gitu ya. Terus kemudian kalau diperhatiin kita pergi ke sana pas lagi mendung, itu kan semuanya nggak ada kontras ya, kita cuma lihat daun-daunannya lebih flat gitu. Jadi yang lebih penting itu di kualitas cahayanya. Jadi kalau misalkan memang kita mau pakai smartphone, kita harus bisa belajar ngelihat cahaya nih. Jadi Nah, kira-kira kalau pagi cahayanya itu kayak gimana karakternya. Jadi apakah cahaya itu lebih warm, karena cahaya pagi kan pagi dan sore biasanya lebih hangat. Terus kalau kita ngomong cahaya siang hari biasanya kan lebih putih, lebih white. putih Terus putih, kalau kita betul. ngomong cahaya malam hari udah masuk ke blue hour itu biasanya lebih biru. Jadi kita mesti tahu tuh kira-kira timing yang paling bagus itu jam berapa buat motret. Nah, makanya kalau misalkan teman-teman mau motretnya juga di dalam ruangan, kita juga harus bisa lihat nih di ruangan ini cahayanya kayak gimana, gitu. Cahayanya cukup nggak, gitu. Kalau misalkan cahayanya kurang, ya itu memang harus di set manual. Kalau misalkan enggak, ya ala kadarnya gitu. Karena Standar. handphonenya juga pasti dia akan otomatis ngebaca standarnya handphone gitu. Jadi bukan kita yang megang kontrol, tapi si handphonenya itu yang pegang kontrol. Jadi yang penting cahayanya. Kalau cahayanya paham, pasti tahu tahu gimana cara handlingnya. Ya. Gitu. Kalau untuk waktunya sendiri ya, Hmm. biasanya kalau master itu biasanya kalau motret itu waktunya ngambilnya kira-kira eh, yang paling maksimal itu biasanya sore hari atau pagi hari gitu. Kalau landscape biasanya saya memang nunggu matahari terbit sama matahari terbenam. Itu tergantung tergantung timing paling baiknya sih. Kadang-kadang kalau saya belakangan tuh kalau traveling, karena saya kadang-kadang travel bareng anak-anak, saya nggak bisa ninggalin mereka sore. Nah, biasanya saya perginya pagi. Jadi kalau misalkan, biasanya kan kita bisa lihat ya prediksi ramalan cuaca gitu ya, kira-kira sunrise itu jam berapa gitu ya. Nah, itu kita biasanya harus sudah di lokasi paling nggak 1 jam sebelum sunrise. Jadi misalkan kalau sunrise-nya jam 5.30, berarti saya jam 4.30 udah mesti di lokasi itu, karena saya udah harus tahu spot mana yang saya mau ambil. Terus sama halnya dengan sunset. Jadi sunset juga kalau misalkan kita tahu sunsetnya jam 6.30 gitu ya. Nah, kita mungkin jam 5.30 atau jam 5. Nah, kalau sore kan lebih gampang ya. Kalau sore Ya. kan nggak berjuang bangun pagi gitu. Hmm. Jadi biasanya saya selalu datang lebih pagi, saya survei lokasi dulu. Kalau misalkan memang ada local guide, akan lebih baik sih ada teman yang memang udah tahu gitu ya, itu akan lebih baik karena dia pasti udah tahu nih spotnya di mana. Tapi kalau misalkan tempatnya yang benar-benar kita baru tahu, baru pernah datang dan kita nggak tahu apapun, memang harus datang lebih pagi, kita lihat dulu lokasinya kayak gimana. Habis itu kita baru bisa nunggu tuh momennya sampai, biasanya saya nunggu dari matahari tuh turun sampai turun terus dia udah masuk. Nah, biasanya itu kan ada yang namanya golden hour-nya tuh, di mana dia Golden hour. tiba-tiba cahayanya mulai keluar. Nah, habis itu mulai masuk ke blue hour. Jadi biasanya antara itu sih, antara dari matahari turun, habis itu sampai ke waktunya blue hour. Itu biasanya saya tungguin. Biasanya sore lebih panjang. Sore biasanya bisa 2 jaman ya kira-kira. Nah, kalau Gitu. untuk ini ada tadi ada masuk pertanyaan ya dari teman-teman apa namanya admin yang ada di Purwokerto. Hmm. Kalau untuk gambar bergerak, misal kayak air ya, air jatuh gitu. Misal air Hmm. hujan, kalau mungkin air, apa namanya, kalau air terjun mungkin udah sering ya yang dijadikan Ya. kapas gitu. Ada rekomendasi dari YouTube, apa channel YouTube-nya Master ya, yang saya Iya. saya juga sering buka-buka channel YouTube-nya Master itu. Iya. Itu kalau misal kayak air itu apa namanya air hujan yang jatuh gitu ya.
Misal itu pengaturannya, cara pengaturan kecepatan dan sebagainya itu gimana sih, Master? Memang mau ditangkepnya tangkep air hujannya gitu. Ya, misal air hujan bisa contohnya. Oh, kalau air hujan mau ditangkapnya memang masih garis, berarti speednya nggak terlalu lambat juga. Jadi kira-kira mungkin bisa di sekitar 1/60, 1/30 gitu. Jadi di antaranya. Jadi kalau kita ngomong slow speed tuh slow speed ada macam-macam. Jadi kalau kita motret di pantai, pantai yang ada arus ya, yang kita bilang di pinggir pantai terus ada ombaknya gitu bolak-balik. Nah itu juga kita mesti pilih kita mau motretnya kayak gimana. Mau dibikin dia lembut bener-bener kayak kapas, atau kita mau bikin dia ada movementnya, ada gerakan. Kalau kita mau bikin bener-bener lembut kayak kapas, berarti kita harus pakai speednya di atas 30 detik atau di atas 60 detik. Jadi bener-bener slow speed banget gitu, bener-bener dia sampai halus banget. Tapi kalau misalkan kita mau bikin yang memang ada gerakan airnya, itu biasanya paling cuma 1 detik, 2 detik gitu. Nah itu biasanya lebih ada gerakannya. Jadi ombaknya itu ada garis-garis tarikannya gitu. Jadi kita mesti tahu mau settingnya itu kayak gimana. Jadi memang harus banyak latihan sih. Jadi kalau teman-teman banyak latihan, biasanya pasti akan jadi hafalan otomatis gitu ya. Kayak, oh udah tahu nih kalau kayak gini saya mau ambil gambarnya air terjunnya air hujannya kita mau bikinnya kayak garis gitu. Nah berarti saya mungkin bikinnya 1/30, 1/60, atau saya mau bikin bener-bener bulet-bulet kayak air jatuh mungkin tuh pakai 1/250 yang lebih kenceng. Jadi mesti dilatihan sih, banyak latihan pasti tahu abis itu. Jadi tergantung maunya motretnya kayak gimana. Ya, oke. Kalau untuk ini apa namanya? Saya lihat kan hasil-hasil dari master itu motret itu keren-keren banget ya. Kayak apa namanya kok bisa gambarnya itu kok halus terus kelihatan glowing begitu. Itu ilmunya gimana itu ilmunya kita berbagi di sini ya, Master. Apa ya, saya juga bingung. Intinya sih balik lagi memang harus peka sama cahaya ya. Jadi kita terus terang saya juga kadang-kadang ada beberapa foto juga yang memang kalau kita ngomong motret landscape outdoor, ini kan kita berhadapannya sama cuaca ya. Iya, cahaya. Berhadapan sama cuaca kita juga nggak bisa expect selalu cerah gitu. Kadang-kadang juga ada saatnya di mana mendung. Tapi kalau mendung juga ini biasanya memang bisa bikin foto yang memang hasil apa ya moodnya berbeda gitu. Jadi moodnya berbeda. Misalkan saya ada satu foto saya waktu itu saya traveling, ada satu kayak castle gitu kayak istana. Terus waktu itu saya pergi mendung banget. Tapi itu malah kesannya jadi kayak dramatis gitu kayak film apa gitu ya. Itu karena memang awalnya mendukungnya emang seperti itu. Jadi sebenarnya foto-foto itu nggak harus semuanya cerah gitu. Jadi kita sih pergi motret aja. Yang penting kita tahu sebaiknya kalau landscape noise-nya rendah, jangan terlalu banyak jangan pakai high ISO, selalu pakai ini ISO rendah. Terus habis itu yang pasti foto tajam itu udah mutlak ya. Kita kalau ngomong fotografi ketajaman itu mutlak. Jadi jangan bilang oh ya ini saya nggak sengaja gini blur atau apa, itu tuh udah nggak ada alasan kayak gitu. Pokoknya memang harus tajam, jangan sampai meleset. Jadi nggak ada alasan kenapa meleset. Jadi harus kita tahu oh ya memang semuanya harus tajam, atau kalau memang kita mau foto orang belakangnya mau bokeh, itu memang kita sebagai fotografer tuh yang ngambil, kita mesti tahu alasannya kenapa saya bokehin belakangnya, kenapa saya ambil semuanya tajam. Itu semua harus ada alasannya kenapa. Nah jadi kalau saya mungkin kalau di ini kan kebanyakan foto saya pakai kamera ya. Jadi mungkin dari dynamic range sebuah sensor kamera juga mungkin ada pengaruh juga sih ya, saya juga nggak tahu. Cuma ada beberapa memang kalau di sosial media nggak gitu kelihatan sih ya, maksudnya karena size-nya size kecil. Tapi kalau saya karena biasanya saya bikin memang ukurannya ukuran gede gitu, tapi saya ukuran kecil masukin ke sosial media. Tapi file saya semuanya ukurannya gede gitu. Nah mungkin balik lagi tergantung sering latihan aja sih. Kalau misalkan sering latihan kan lama-lama kita udah tahu nih ya komposisi tuh harusnya ngambil gimana, exposure yang bagus tuh kira-kira kayak gimana. Jadi lebih ke situ aja sih karena sering latihan aja. Dan saya sendiri juga sampai sekarang masih berubah-berubah sih. Kadang-kadang sebulan gitu ya, saya kadang-kadang kan suka ngumpulin referensi. Jadi
saya lihat fotografer luar, oh keren banget nih ya fotonya kayak gini, terus saya simpan gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau saya lagi senggang saya liatin satu-satu. Nah itu lama-lama kan nyantol nih di kepala. Ya. Jadi habis itu kita mulai otomatis ya, biasanya secara nggak langsung gitu, kita nggak sadar, kita tuh udah mulai meniru gitu. Jadi banyak-banyakin referensi sama banyak-banyak latihan. Nanti juga otomatis pasti ada prosesnya gitu. Prosesnya pasti akan ke arah ke sana gitu. Oke. Kalau yang sering digunakan, kalau untuk kamera sendiri, Master itu menggunakan Nikon ya. Itu Iya. yang tipe berapa itu? Saya kok penasaran gitu loh. Saya Kok sekarang pakai set 7 sama set 50. Nah Set itu 50 yang kalau paling rendah. mungkin kalau Master oke, kameranya udah udah kelasnya ke sana ya lah. Kalau Sebenarnya untuk nggak juga mengatasi sih, karena ada berapa bulan lalu kan saya ada campaign bareng Xiaomi ya. Dan hmm, mereka kasih handphonenya itu 3 handphone dengan 3 level yang berbeda. Jadi ada yang saya lupa tipenya, sorry. Jadi ada tipe yang memang benar-benar entry level banget. Terus kemudian yang kedua ada yang middle-nya. Ada lagi yang lebih tinggi gitu, yang si Mi Note 10 Pro itu. Memang terus terang yang rendah saya agak susah ketika saya mau main low light itu, terus terang agak agak lebih susah. Tapi ketika udah masuk ke middle itu udah enak sebenarnya, udah bisa dibilang fasilitasnya udah ada semua di situ, dan megapiksel juga 48 megapiksel udah lebih dari cukup sih. Jadi itu kalau rasanya kalau di nggak kelas tengah itu udah cukup sih. Sama balik kalau lagi itu nggak Mas, salah jadi yang penting kitanya peka sih sama cahaya gitu. Kita udah tahu oh cahaya. cahayanya ini kemana gitu. Hmm. Ini juga sih apa namanya sebetulnya kayak kayak saya pernah kirim ke Master itu foto ya yang mungkin mungkin itu sebetulnya pakainya saya justru pakai apa namanya smartphone yang tipenya malah rendah itu. Padahal itu Hmm, pakai Redmi 5 itu memang sudah otomatis ya pengaturannya ya. iya. Cuma kok apa agak lumayan halus gitu. Memang memang pengaruh sekali apa Mm-mm, namanya pencahayaan waktu kita betul. mau motret dan cuacanya lah yang pasti Iya. ya. Kalau Jadi untuk ininya sebenarnya intinya gini Mas, jadi kita itu mesti tahu alat yang kita pakai itu kelemahannya apa. Jadi mulai ya dari situ. Jadi kita tahu kelemahannya dia apa, itu yang kita hindarin. Jadi kalau kita udah tahu smartphone kita pada saat low light, pada saat remang-remang hasilnya jelek, nah jangan dilakuin gitu. Kita lakuin pada saat pemotretannya dengan penuh cahaya. Jadi kita mesti tahu dulu nih, itu nggak berlaku cuma smartphone aja, tapi buat semua peralatan. Jadi kalau kita ngomong kamera pun, kita harus tahu nih kamera kita yang kelas entry level kah atau apa. Nah kita harus tahu nih kelemahan dia apa. Jadi kelemahan yang dia punya itu yang kita harus hindarin, jangan dilakuin gitu. hmm. Jadi itu aja sih, asal tahu kelemahannya. Nah kalau untuk penggunaan lensa yang standar ya standar bawaan Hmm, dari lensa kita kitnya beli ya. ya Hmm. biasanya iya lensa kitnya itu yang cocok untuk foto-foto apa itu Master kira-kira Dulu ya tahun 2007 itu saya pertama kali saya beli DSLR buat saya sendiri. Jadi sebelum 2007 kan saya udah motret dari tahun 2000. Jadi tahun 2000 saya motret, saya pakai zaman film gitu, pakai film. Terus ketika tahun 2002 itu lagi transisi dari analog sampai masuk ke digital. Terus kemudian setelah itu saya belum berani beli kamera DSLR saya karena saya masih berasanya kayaknya masih penuh perdebatan. Terus udah gitu juga saya masih ngitung-ngitung, saya masih kerja, masih baru lulus kuliah banget, duitnya juga masih nggak cukup gitu. Jadi nah akhirnya ini saya selalu, nanti saya potong dulu ini apa iya, namanya ada peninis kopi itu yang ikut dukung acara kita. Peninis kopi oh, nanti next saya minta alamat untuk kirim kopinya ya. aduh, Ini peninis makasih, kopi ini asli selamat ya. Nanti makasih, Mas juga kalau kalau nanti main ke Banyumas saya ajak ke iya, warung Belot ya. pasti, Itu nanti bikin kopi-kopi yang asli dari sini. Itu gitu ya. Oke lanjut makasih. Mas Iya, penjelasannya. jadi tahun 2002 itu saya lulus kuliah. Dulu saya nggak langsung jadi fotografer, jadi saya dulu itu desainer grafis. Jadi saya kerja sama beberapa perusahaan.
Nah, yang saya pakai itu kamera-kameranya inventarisnya kantor. Jadi saya lulus, saya ada motret, tapi saya pakai alat-alat kantor semua. Sampai akhirnya tahun 2007, saya beli kamera saya sendiri. Nah, itu saya cuma punya lensa kit. Jadi, lensa kit itu saya pakai sampai 3 tahun, sampai tahun 2010. Nah, di 2009-nya itu saya dapat kerjaan. Kerjaannya itu juga bukan kerjaan kecil juga sih, yang lumayan ya, karena saya dulu banyak ngerjain di perusahaan gitu, jadi kerjaannya lumayan. Cuma saya karena ya modal nekat gitu, modal nekat, oh ya Ya. udahlah kayaknya lumayan, ya udahlah saya jalanin gitu. Nah, baru habis itu saya baru bisa ganti body dan juga baru bisa ganti lensa gitu. Jadi bisa dipakai apa aja nih lensa kit tuh, jangan jangan dianggap itu lensa jelek gitu. Jadi lensa kit itu bisa aja, bisa dipakai buat apapun. Jadi kalau misalkan mau dipakai potret juga bisa. Jadi misalnya gini, kalau lensa kit kan biasanya f-nya sekitar 3,5 sampai 5,6. Biasa kalau kit tuh suka variabel ya. Tapi ada beberapa yang setahu saya yang kitnya lumayan bagus, dia bisa fix fix aperture. Nah, kalau yang variabel kayak gini kita udah tahu f-nya itu 5,6, berarti kan kita nggak bisa bikin foto bokeh kan. Iya. Ya, kita nggak bisa bikin belakangnya yang ngeblur gitu, udah lupain, nggak bisa. Nah, itu kita ngakalin aja, kita akalin motret yang belakangnya belakang tembok gitu. Jadi jangan jangan dipakai foto dipaksa untuk jadi bokeh. Makanya tadi saya bilang kita harus tahu peralatan kita itu kekurangannya apa, kelemahannya apa. Kalau kita udah tahu dia nggak bisa motret bokeh, jangan dipaksain motret untuk yang bokeh-bokeh. Jadi karena emang nggak bisa, dia nggak akan bisa. Jadi kita motret, kalau kita motret model, ya udah potret di studio kan belakangnya backdrop kertas tuh, ya udah pakai backdrop kertas itu. Atau misalkan kita mau motret model, ya udah ditempelin aja di tembok, kasih lampu, kita main shadow di samping. Jadi diakalin aja. Jadi yang penting kita tahu kelemahannya di mana gitu, kelemahan di mana, jangan dipaksa dia melakukan yang dia nggak bisa, kayak gitu sih. Ya. Kalau untuk apa untuk pemula gitu ya, pemula biasanya kan belajarnya itu harus menguasai lensa kit dulu ya. Artinya kalau biasanya kalau pakai lensa yang sudah ini sudah apa namanya, misal ada zoom dan sebagainya, itu kan agak kurang ini ya. Berarti artinya untuk mendapatkan hasil untuk bisa menguasai sebuah alat atau properti yang kita gunakan itu kan memang harus kita harus belajar banyak ya, Master, untuk menguasai Iya, memang harus harus latihan semuanya. Sama kayak saya tuh paling sering kasih perumpamaan tuh kayak orang masak ya. Saya selalu umpamain motret tuh kayak orang masak, kayak makanan gitu. Jadi kalau kita juga orang yang mau masak, semua orang bisa masak gitu. Maksudnya anak saya pun bisa masak, tapi kan kita mau bilang enak nggak enak kan beda ya rasanya gitu. Jadi apapun sebenarnya bisa gitu. Jadi yang penting tuh latihan. Begitu kita latihan sering, jadi saya yang masak baru hari ini pegang panci, pegang kuali, saya nggak jamin makanan saya enak, tapi setelah mungkin saya udah masak 50 kali, 100 kali gitu. Nah itu baru mungkin habis itu bertingkat tuh, mulai naik, bertingkat. Jadi tahu rasanya kalau memang, gitu. Iya, kalau kita mau lebih cepat belajarnya, ya kita ikut kursus gitu. Kita ikut kursus, kita belajar sama orang. Jadi ada yang ngajarin. Jadi sama kayak fotografi juga sama. Kita kalau mau belajar, ya memang harus jepret, mungkin nggak cuma hari ini beli kamera, besok 10 kali shoot langsung jadi jagoan gitu. Jadi memang harus puluhan kali atau ribuan kali shoot, baru habis itu baru kita mulai improving. Bahkan sampai kayak saya sampai sekarang pun masih belajar gitu loh, Mas. Jadi saya masih kadang-kadang saya suka cari teman-teman yang dari luar gitu ya. Kadang-kadang kan kalau ngelihat fotografer Indonesia aja kadang-kadang bosen ya, maksudnya kurang lebih udah tahu gitu. Tapi ketika kita ketemu orang lain yang punya perspektif yang berbeda, datang dari negara yang berbeda, dan punya culture juga yang berbeda gitu, nah kita tuh termotivasi lagi, jadi kayak, oh berarti gue mesti belajar lagi nih yang kayak gini. Oh ya berarti, jadi kita tuh belajarnya nggak cuma stop sampai sekarang. Jadi sampai sekarang pun saya masih belajar gitu, masih tetap kayak, oh dia tuh bikinnya kayak gini, kok gue nggak bisa ya, jadi saya coba lagi. Jadi emang harus ditekunin terus-terusan. Jadi nggak bisa prosesnya instan, semuanya memang butuh proses pembelajaran. Kalau kebetulan kan kalau ekspedisi desa itu kan memang kita sering bikin konten-konten yang untuk memperkenalkan potensi yang ada di
desa, otomatis kan kita harus pemotretannya, pengambilan gambarnya, pokoknya harus ini ya. Ini sangat penting banget ya pelajaran seperti ini. Apa namanya untuk saya pribadi dan tim gitu loh. Kebetulan kalau untuk foto-foto yang kalau mungkin foto-foto kayak di pegunungan atau pesawahan sih udah jelas ya, asli memang bagus ya. Tapi ketika kita lihat sisi-sisi yang ini apa namanya, kalau di pedesaan itu kan kita harus lihat sisi-sisi yang bagus yang ini. Nah, yang paling recommended juga ini, kira-kira lensa apa yang kalau untuk apakah lensa fix atau lensa apa, itu saya kurang begitu menguasai. Kalau untuk apa namanya? Kalau pemandangan sih memang akan lebih baik kalau kita pakai lensa wide. Tapi balik lagi gini, lensa wide itu artinya yang tadi saya bilang di bawah 35 mili. Tapi kalau balik lagi nih, kalau kita ketemu satu spot yang kita nggak bisa jangkau, misalkan saya mau motret gunung, tapi gunungnya tuh terbatas sama lautan gitu. Nah, saya nggak mungkin saya nyebur situ buat ngambil itu gunung kan. Bisa gitu lensa tele. Jadi otomatis kita sebenarnya memang kalau bisa sih dilengkapin sebenarnya. Kalau bisa dilengkapin kayak range-nya tuh dari yang wide, middle sampai tele. Tapi kan balik lagi kan itu butuh budget yang cukup besar ya. Jadi kalau saran saya kalau memang baru punya lensa kit, dimaksimalin aja lensa kitnya. Jadi lensa kit itu bisa dipakai kok. Maksudnya kalau kita butuh memang spot-spot yang jauh ya pakai kit juga nggak apa-apa. Tapi kalau memang kita punya budget lebih, kita coba beli lensa wide, lensa lebar. Kalau misalkan kita mau kamera itu kan ada dua macam ya, ada full frame sama ada crop factor. Kalau full frame kan dia perbandingan 1:1. Tapi kalau misalkan kita crop factor, dia ada pembesaran 1,5 kali biasanya. Jadi lensanya beda antara kamera full frame sama kamera DSLR. Kamera crop factor. Nah, kalau misalkan kamera kita crop factor, berarti kita butuh sekitar 10-24. Jadi biasanya di bawah 20-an lah, di bawah 20 mili gitu. Nah, itu lensa-lensa wide ini biasanya kalau pemandangan memang akan berbeda perspektifnya, karena kita akan ngelihat, oh ya nih ada perahu nih depan saya, jadi saya mau bikin perahunya jadi foreground-nya nih. Di belakang ada temple atau ada gunung gitu ya. Nah, itu dimensinya pasti akan sedikit berbeda ceritanya. Kalau kita lensa kit, ya otomatis kita ambil ya udah si tempelnya aja atau si gunungnya aja, tapi kita nggak ngambil si perahunya. Jadi memang nggak bisa bohong sih, karena lensa itu memang bisa ngasilin perspektif yang berbeda. Tapi balik lagi itu, kalau misalkan memang punyanya lensa kit, nggak apa-apa, pakai lensa kit dulu aja dimaksimalin. Ini Boni Patih ini apa namanya, fotografer dari Banyumas ini. Coba kalau nggak ada pandemi corona, sebetulnya teman-teman fotografer yang ada di Purwokerto itu sudah tahu sekali, sudah paham sekali dengan Master Marta Suherman tentang hasil-hasil fotonya, terus kiprah di bidang fotografer ya. Itu banyak sekali yang kepengen coba sekali-kali kalau ada kita lomba fotografi gitu, jurinya Mbak Marta gitu. Makanya saya berinisiatif untuk coba kalau saya kan kebetulan ekspedisi desa kan memang seluruh Indonesia ya Mbak ya, kebetulan kita kerjasama dengan Kementerian Desa. Kalau ada agenda-agenda untuk terjun ke desa, eksplor ke desa, terus gali potensi desa, itu memang peralatannya agak harus memang ya harus meyakinkan gitulah. Makanya saya coba untuk berkolaborasi dengan teman-teman fotografer yang ada di Kabupaten Banyumas, khususnya di Kota Purwokerto. Itu beberapa saya ikut belajar motret model, ikut belajar motret alam gitu. Saya akhirnya ngobrol-ngobrol nih, saya next kepengen sekali nih sama Master Marta Suherman untuk live bareng lah, supaya teman-teman bisa ini ada dari Cilacap, ada dari Banjarnegara, ada Wonosobo, ada kebanyakan ini Purwokerto yang masuk kebetulan, terus ada dari Jawa Tengah lah. Pokoknya harapan kita nanti Master Marta Suherman nanti bisa main setelah corona kesini. Syukur-syukur kita ngadain acara lomba fotografi ya.
bisa berkunjung di sini nanti. Udah pernah belum motret-motret di Gunung Slamet? Di Gunung Belum, Slamet saya belum terus pernah ya? terang sejak punya anak yang pertama sampai tahun lalu saya ngelahirin anak yang terakhir, yang ketiga, memang traveling saya nggak gitu banyak belakangan. Jadi spotnya saya pilih yang agak ramah terhadap anak-anak belakangan karena biasanya kan saya mesti bawa mereka sama suami. Biasanya tuh saya suka janjian. Jadi kalau pagi saya pergi sunrise, mereka jaga anak-anak gitu. Nah, itu habis itu baru sore saya pergi sama anak. Jadi biasanya memang cari lokasi yang agak friendly sama mereka. Jadi ketika saya tinggal di hotel atau apa, mereka bisa tetap main. Dan memang kemarin juga kan ada berapa kali bareng Nikon ya, sempat ada acara-acara yang Nikon on the road gitu. Nah, itu sempat ada ikut ke Solo, ke Lasem gitu. Tapi masih banyak lah, Indonesia tuh spotnya banyak banget sih Mas. Kalau terus terang dari sejak lahiran itu frekuensi saya traveling tuh memang sedikit berkurang. Justru makanya Iya, sibuk ketika sama anak ya. tahun 2000 saya main Instagram tuh tahun 2015 ya, Instagram yang ini. Seneng banget karena kayak ngelihat wah ternyata fotografi tuh di daerah juga lumayan kayak rame banget. Jadi kayak kita semua kayak sharing informasi kan ya. Jadi kayak banyak spot-spot yang di-expose gitu ya. Mungkin belum terlalu banyak banget, tapi itu kayak gradually bertahap tuh kayak makin tambah. Jadi kayak teman-teman saya yang di Bali aja, kayaknya dulu ada air terjun yang saya nggak pernah lihat orang posting, dan sekarang kayak bermunculan semua air terjun. Jadi kayak luar biasa banget dengan adanya Instagram, terus kemudian fotografi juga dipermudah dengan dengan smartphone. Jadi semuanya tuh memang lebih cepat dan buat saya happy banget karena ajang promosi banget ya, dan kayak banyak betul. orang luar negeri juga yang kayak berbondong-bondong datang ke Indonesia karena memang melihat foto-foto kita yang indah gitu loh. Jadi Nah, itu bagus banget sih, saya fungsinya. sih senang banget kalau teman-teman di daerah yang aktif, yang memang ikut mempromosikan Indonesia kayak gini, jadi senang banget. Nah, mungkin itu saatnya Mbak Marta harus terjun ke lapangan untuk ini kan bagian dari ini ya, bagian dari bakti kepada negeri ya, kalau dikatakan. Tanpa media sosial mana kita tahu di betul. pedesaan view-nya bagus dan ada wisata-wisata yang bagus kan. Kalau kurang terekspos di media sosial kan tidak akan terkenal, sulit terkenal gitu loh. Saya waktu hamil anak terakhir tuh saya diundang sama Kemenpar sebenarnya, dikasih list keliling ke Indonesia. Cuma saya bilang, aduh saya lagi hamil, saya nggak berani kalau suruh loncat-loncat kemana. Saya bilang akhirnya saya skip. Jadi memang ya mungkin emang belum waktunya aja sih waktu itu. Tapi ya saya tetap senang ngelihat banyak banget teman-teman yang posting foto-foto di daerah gitu ya. Itu luar biasa banget sih. Iya, memang penting banget itu kalau untuk hasil jepretan kita yang bagus-bagus terus di-share di media sosial, khususnya di Instagram. Kalau Instagram itu sebetulnya media yang paling rekomendasi untuk share-share potensi yang ada di Indonesia khususnya ya. Iya, betul. Itu saya juga melihat situasi saya melihat media sosial yang paling rekomendasi ya Instagram itu sama YouTube gitu. Sama YouTube ya, YouTube sekarang juga lumayan kencang. Ketika kita share gambar kita yang bagus, otomatis kan halayak umum kan yang melihat itu, wah ini penasaran. Kadang-kadang juga memang gini, ada hal positif, ada hal negatifnya ya. Kadang-kadang fotonya bagus banget, kita ke sana ternyata nggak sesuai dengan ini. Tapi kan paling tidak ini sebagai catatan untuk memperbaiki sesuai dengan apa yang dipromosikan seperti itu. Ya. Sebenarnya itu juga foto-foto itu kan sebenarnya juga kayak istilahnya kita pergi ke sana juga kadang-kadang ya orang-orang yang foto travel atau landscape kan juga nggak sedikit dealing dengan sampah ya. Jadi kayak kita mesti bersihin fotonya, kadang satu spot di foto bagus banget tapi ternyata di sana banyak sampah-sampah plastik atau apa gitu. Nah, jadi sebenarnya itu juga warning buat orang-orang juga sih, dan juga, ya. Jadi kayak
ya kita memang sebenarnya harus ngejaga itu. Saya kan kadang-kadang suka post di Instastory saya ya, kayak foto saya oke, tapi saya di Instastory tuh saya suka komplain gitu, kayak kenapa sih mesti taruh plastik disempil-sempilin di sini gitu. Terus kenapa kok pagi-pagi ketika saya ke sana itu tuh petugas kebersihan tuh kayak lagi nyapunya susah banget, banyak banget gitu. Jadi kayak ya, Betul. ya mudah-mudahan sih ada orang yang ngelihat dan tersenggol gitu loh dengan apa yang saya posting gitu. Karena kadang-kadang gregetan aja gitu. Kita tuh indah gitu loh, kita tuh bagus, apapun di sini ada. Tapi kenapa dianggapnya kayak nggak penting gitu ya? Dianggapnya kayak nggak ada artinya gitu. Itu sayang Yang banget sih. terpenting, yang terpenting Mm-mm. kita harus sama-sama menjaga alam ya. Iya Yang pasti betul, kalau alamnya dijaga dengan baik, dijaga dengan betul-betul, betul. sungguh-sungguh, pastinya kita juga akan yang menikmati kan kita juga gitu ya. Iya Itu pastinya. Nah, untuk Mbak Marta sendiri ya, itu ada apa namanya? Apakah buka sekolah atau apa untuk pelajaran-pelajaran kayak pemotretan dan sebagainya? Apa kursus-kursus gitu? Dulu dulu saya kuliahnya memang kuliah desain grafis ya, desain grafis, desain komunikasi visual. Memang ada dapat 2 tahun fotografi. Jadi dulu memang Hmm. di kuliahnya memang ada dapat itu, tapi itu zaman film. Jadi dulu saya masih ketemu kamar gelap. Jadi fotografi di zaman itu jauh lebih kompleks, jauh lebih susah. Jadi saya mesti ketemu ada alat yang namanya enlarger, gimana caranya Nah, kita mengeksposure film atau apa, itu zaman zaman dulu. Sekarang kan udah nggak sampai situ. Jadi ketika masuk ke digital, saya juga kayak belajar lagi sebenarnya otomatis. Jadi kayak otomatis, penyesuaian ya. iya karena beda ya. Dulu kan nggak ada Photoshop, kita ada Photoshop tapi masih sangat-sangat basic banget, kayak cuma diajarinnya gimana caranya cropping gambar bebek. Saya inget banget tuh zaman kuliah disuruh cropping gambar bebek itu doang. Jadi eh, Photoshop zaman dulu sama sekarang tuh udah jauh banget. Jadi tetap kita begitu tahu ada perkembangan itu jadi kayak mesti browsing lagi, dan terus terang buat teman-teman yang mau belajar fotografi sekarang udah dipermudah banget dengan internet. Jadi kayak apa-apa kan tinggal browsing aja gitu, tinggal browsing cari kata apa gitu, habis itu udah semua keluar. Zaman dulu tuh susah banget. Zaman dulu saya suka ngumpulin buku, jadi kayak saya kuliah di Trisakti, jadi di sebelah tuh di kampus tetangga itu di Untar Tarumanegara, itu ada selama berapa lama sekali mereka punya basar. Jadi kayak buku-buku guidance-nya mereka tuh ada di fotokopi, dibeberin gitu ya. Kadang-kadang jadi kayak dilelang gitu. Jadi apa? Ya kita benar-benar kayak nyariin tuh, cari-cari buku-buku kayak gitu, kayak ketemunya tuh kayak luar biasa, kayak harta karun banget walaupun cuma fotokopian gitu. Dan zaman sekarang semuanya tuh ada. Jadi eh banyak-banyak browsing aja karena udah ada semua kok di internet, tinggal dicari gitu. Jadi berbahagialah kalau teman-teman sekarang udah lahir di zaman internet Betul. gitu. Kalau dulu tuh sengsara banget nyari-nyari buku-buku referensi. Hmm. Iya, terus Saya masih selain inget masih suka ngeclipping majalah. Jadi ketemu majalah saya clippingin, saya bikin buat saya punya buku referensi, itu ya, masih zaman-zaman itu. Eh, terus selain foto, suka nggak master itu bikin video-video gitu? Saya lagi pengen belajar videografi, tapi memang dari kemarin belum ada kesempatannya. Jadi video saya yang di YouTube kan memang saya ada tim saya yang kerjain. Jadi biasanya saya cuma ngetik atau dia yang ngetik. Habis itu editing semua dari dia, dari staff saya. Jadi saya belum belum sempat, memang kepikiran gitu kayak aduh pengen bikin ya. Kadang-kadang kan ngelihat anak saya bertumbuh gitu dari tahun ke tahun, kadang Iya. pengen ya punya, pas ulang tahun gitu pengen saya setelin satu video yang kayak setiap hari saya ngelihat dia gitu. Jadi kepengen sih ada, tapi memang belum belum kesampaian. Paling cuma browsing browsing, terus kadang-kadang cuma diskusi sama teman-teman yang ada beberapa teman yang memang mereka hidupnya dari videografi gitu. Jadi cuma Hmm. ngobrol-ngobrolnya sih belum belum sampai ke level benar-benar mempelajari lebih dalam sih. Nah, padahal kalau kita nge-share video antara video dengan foto itu biasanya yang kebanyakan nge-like itu videonya. Iya, memang Itu seperti itu. pastinya. Makanya apa namanya, ketika kita share foto itu harus benar-benar sebagus mungkin, kayak Iya, master itu. Kalau foto, aduh, kalau saya lihat share-sharean dari master itu
udah melihat, wah langsung mata saya itu seolah-olah lihat surga di dalam handphone itu. Itu Iya, betul-betul soalnya apa ya, kadang-kadang kalau semuanya mau di handle sendiri suka nggak kepegang ya, jadi ya udahlah, kebetulan ada staff yang bisa video, ya udah, jadi tugas dia memang mengurus video, saya paling saya instastory doang. Oke, barangkali mau ini apa namanya? Kalau untuk channel YouTube-nya apa, Mbak Marta? Marta Suherman, sama kayak nama Marta saya. Suherman. Ini ada yang tadi nanya, ya Iya. teman-teman yang menyaksikan siaran langsungnya Ekspedisi Desa dengan Mas Marta Suherman, jangan lupa like and subscribe YouTube channel Marta Suherman. Iya. Saya setiap hari saya lihat rekomendasi dari Mbak Marta itu. Kalau ada video-video yang baru itu ya, yang di YouTube kan ada pemberitahuannya tuh dia handphone Ya, handphone saya saya. seminggu ada 2 video, biasanya antara hari Rabu atau Kamis, atau video keduanya biasa hari Minggu kalau nggak hari Senin. Itu tergantung kelarnya sih, kadang-kadang kalau lagi banyak revisi atau Oke. apa, jadi agak telat gitu. Tapi biasanya antara hari itu, pokoknya seminggu itu ada dua video yang saya post. Tapi sering Ya. kalau untuk selama pandemi gimana? Teman-teman fotografer ternyata kan nggak bisa explore kemana-mana ini, nggak bisa Ya, hunting kemana-mana. struggling Itu juga sih, yang karena kalau saya kan sebenarnya yang saya kerjakan sebenarnya bukan di foto landscape atau travelnya. Saya kan ada kerjaan untuk beberapa company ya di corporate, jadi saya bikin yang komersial, lebih ke mereka punya iklan lah, katalog, atau kadang-kadang buat company profile atau apa. Ya semua perusahaan lagi ikat pinggang semua ya dari kemarin. Bulan Januari tuh udah ada beberapa company yang lagi nego gitu ya. Habis itu udah semuanya jadi kayak oh ya udahlah pending. Jadi saya juga ya udahlah, habis mau gimana, saya juga ya karena suami saya juga kan orang kantoran. Jadi saya juga ngelihat dia kayak ya mereka juga semua struggling jualan gitu. Jadi ya saya ngerti gitu, namanya kalau fotografi kan kaitannya sama promosi ya. Pasti kan betul. semuanya di cut down gitu. Teman-teman yang fotografer wedding juga kan mereka yang mau merit juga semuanya pada digeser gitu. Jadi ya semuanya kena sih, jadi emang ya paling cuma harus mikir otak apa yang harus dikerjakan nanti gitu ya, Betul. maksudnya kita juga Ternyata iya otomatis kan harus nyiapin diri juga gitu, setelah ini kelar itu kita mesti ngapain, jadi ya memang ya, struggling sih. nasib kita sama, Mbak Marta. Ini Iya. ada beberapa desa yang minta di ini ya, gali potensinya ya. Padahal ada beberapa desa udah ada 5, terus ada undangan juga ke Jember, Iya. terus kemarin juga ada Sidoarjo. Ternyata karena pandemi kita akhirnya Iya. stay at home, nggak bisa apa-apa. Kita berhenti apa namanya, Iya. diam di rumah dulu lah. Ya, Itu kalau seperti mau itu makanya dibilang stres ya stres juga, tapi kalau pikir-pikir ya mesti stres bersyukur kalau juga ya, masih sehat gitu kita ya. Soalnya ya bisa mau gimana lagi, semuanya kan kayak gitu. Kadang maksudnya ada orang yang masih lebih susah dari kita gitu. Jadi ya betul, disyukurin betul, aja betul. deh, kalau kita masih bisa bantu-bantu mereka ya kita bantu-bantu. Betul. Sepakat. Stres jelas stres pasti ya. Saya yang biasa jalan-jalan kerjaannya ya. Iya, Kalau yang kalau nggak bisa kita kan ngapa-ngapain ya di rumah. fotografer otomatis ya kerjaannya jalan-jalan, motret-motret, nyari view yang bagus gitu ya. Iya. Oke, Mbak Marta, malam hari ini saya ucapkan terima kasih sekali ya ke Mbak Makasih banyak. ilmunya sudah dibagikan ke teman-teman yang ikut siaran langsung kita. Mudah-mudahan Iya. doa saya ini pribadi, mudah-mudahan Mbak Marta bisa datang ke Banyumas, ketemu teman-teman fotografer Amin. media sosial yang ada di sini. Nanti kita ulas tuntas lagi di dunia Amin. nyata gitu. Oke, Iya, Mbak buat Marta, teman-teman yang mau belajar fotografi sih lihat di YouTube saya aja. di YouTube ya. Jadi kalau itu udah lumayan lengkap kok, saya udah ada sekitar 200 video kali ya. Jadi ya dilihat aja di sana, karena terus terang saya juga tujuan saya bikin YouTube kan memang saya pengen banget gitu Berbagi. teman-teman yang memang minat fotografi ya bisa belajar, karena ya zaman dulu saya ngerasain saya susah cari ilmu, saya susah nyari referensi.
Jadi ya kalau saya bisa berbagi dan nggak ada kerugiannya buat saya ya kenapa enggak gitu. Jadi betul, ya buat sepakat, teman-teman sepakat. yang mau belajar ya silahkan aja, tinggal di browsing. Ya, diklik di ininya ya, channel YouTube-nya Iya, Mbak Marta Suherman ya. iya. Silakan teman-teman kalau kalau nanti kepengen cari rekomendasi foto-foto yang keren-keren yang ada di channel YouTube atau kepengen kalian itu nambah ilmu selain yang ikut siaran langsung malam hari ini, bisa di channel YouTube-nya Mbak Marta Suherman ya. Nanti dibuka aja untuk di channel YouTube-nya Mbak Marta, itu banyak sekali rekomendasi-rekomendasi yang sudah Saya curhat di, dikit boleh nggak? boleh, boleh, boleh. Silakan. Soalnya Saya kemarin senang tuh kalau saya lumayan sedih juga sih ketika mulai lockdown itu ada yang DM saya gitu ya kayak dia jualan barang di Jogja, terus pasarnya ditutup dan dia nggak bisa jualan. Terus habis itu dia kontak saya minta tips motret produknya kayak gimana supaya bisa jualan online. Jadi saya tuh di situ kayak kok sedih ya gitu maksudnya ya kondisi kayak gini kadang orang yang memang mereka hidupnya tergantung dengan transaksi sehari-hari gitu terus tiba-tiba semua ditutup jadi harus pindah ke online dan harus online kan otomatis kayak harus punya visual yang bagus ya jadi makanya waktu itu saya ada bikinin beberapa konten yang memang tujuannya buat orang dagang online gitu jadi memang ya mudah-mudahan apa yang saya share bisa bisa ngebantu teman-teman yang amin, lagi amin, sulit amin, amin. gitu loh. Pokoknya sangat efektif lah. Ketika karena kita juga harus ini ya, bisa beradaptasi dengan kemajuan zaman dan teknologi Iya ya. betul. Saat ini kan teknologi memang diutamakan ya. Artinya kita harus bisa memahami, bisa menguasai semua teknologi. Sekarang apalagi wabah seperti ini, wabah bencana seperti ini sekarang, wabah Iya, yang paling digunakan kan memang media sosial itu iya untuk pastinya. cari rezeki gitu ya. Iya. Itu. Oke, Mbak Marta ya. Hmm, Saya thank sangat you. terima kasih sekali, Thank waktunya you banget. sudah sudah meluangkan waktu untuk saya dan teman-teman tim ekspedisi desa ya. Mudah-mudahan harapan kami nanti Mbak Marta bisa hadir di Purwokerto, bisa ngobrol, bisa hunting bareng dengan Mbak Amin, Marta. Mas. Ya, Amin. kita ajak ke sini, banyak banget ini air terjun yang keren-keren Mbak Marta. Mudah-mudahan Iya, nanti Mbak Marta pastinya. bisa ke Purwokerto, khususnya di Kabupaten Banyumas ya, bareng jalan-jalan bareng ekspedisi desa ya. Hmm, Mudah-mudahan next time setelah corona selesai, Mbak Marta bisa main ke Purwokerto dan amin. kita kan apa yang kita cita-citakan ya, apa yang kita harapkan dari penggunaan media sosial, khususnya di Instagram atau YouTube, teman-teman Hmm, YouTuber atau admin-admin media sosial, dengan adanya siaran langsung ekspedisi desa dengan Mbak Marta Suherman, menambah ilmu untuk teman-teman semuanya ya. Oke, Mbak Marta, amin. Makasih uh, banyak. Sehat selalu, Mas. mudah-mudahan tetap jaga silaturahmi ya, kita Iya, jadi saudara. amin. Oke, Mbak Iya, Marta, makasih. terima kasih banyak dan Makasih. selamat istirahat Selamat untuk Mbak malam. Marta. Bisa bertemu di lain kesempatan lagi ya, Mbak Marta. Iya, Apa pokoknya ditunggu teman-teman dari Kabupaten Banyumas. Oke, Mbak Marta. iya, Uh, makasih. yang sudah ikut bergabung, terima kasih semuanya. Itu tadi siaran langsung ekspedisi desa dengan Mbak Marta Suherman, sekilas tentang penjelasan mengenai trik memotret dan lain-lain, itu banyak ya, panjang lebar ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman yang menyaksikan siaran langsungnya ekspedisi desa dengan Mbak Marta Suherman. Next time kita ketemu lagi di channel yang sama, ekspedisi desa dengan Mbak Marta Suherman ya. Oke, Oke, selamat malam dan makasih. Selamat lalu ya Mbak. malam. Iya, pamit. Uh, Oke, Mbak Marta. Oke. Nah, itu tadi siaran langsungnya ekspedisi desa dengan Mbak Marta Suherman. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah bergabung di channelnya ekspedisi desa dan Marta Suherman. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam media sosial
tetap jaya. Oke, Indonesia hebat.